Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Firza Abdul Ghani, NIM 12312044, kelas 5B HKI. Di sini saya membuat video tentang peradilan tata usaha negara yang mencakup sejarah dan kompetensi, subjek dan objek, serta alur penyelesaian sengketa dan asas-asas dalam peradilan tata usaha negara ini. Baik, pertama saya akan menjelaskan terkait sejarah petun. Ide pembentukan petun telah ada sejak lama, namun secara resmi petun di Indonesia lahir dan beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Petun resmi beroperasi secara operasional pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991. Keberadaan petun bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar warga negara atau ke badan hukum perdata dengan pemerintah yang diakibatkan oleh dikeluarnya suatu keputusan tata usaha negara yang biasa kita sebut ketun yang dianggap merugikan. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu kompetensi petun. Kompetensi petun dibagi menjadi dua, yaitu ada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut yaitu kewenangan petun untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang hukum administrasi negara atau orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan suatu ketun. Yang selanjutnya itu kompetensi relatif, yaitu kewenangan petun yang didasarkan pada wilayah hukum tertentu. Umumnya, gugatan diajukan ke petun yang daerahnya hukum meliputi tempat kedudukan atau domisili. Baik, yang ketiga yaitu objek dan subjek petun. Objek sengketa petun adalah keputusan tata usaha negara yang biasa disebut ketun, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat petun yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Ketun ini mencakup berbagai bidang seperti pertahanan, kepegawaian, perizinan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, subjek dan sengketa petun. Subjek sendiri yaitu pihak yang bersengketa di petun. Subjeknya terdiri atas penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh ketun. Sedangkan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketun tersebut. Baik, lanjut ke pembahasan kita yang keempat, yaitu tentang alur penyelesaian sengketa petun. Proses penyelesaian sengketa di petun melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan peradilan. Sebelum mengajukan gugatan ke petun, pihak yang dirugikan seringkali wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu, yaitu berupa keberatan atau banding administratif. Gugatan ke petun baru dapat diajukan setelah upaya administratif selesai atau tidak ditanggapi. Lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu peradilan. Setelah upaya administratif ditempuh, gugatan didaftarkan ke petun dan tahapannya meliputi pemeriksaan persiapan, yaitu ketua petun atau hakim tunggal memeriksa kelengkapan syarat dan formil gugatan. Jika tidak lengkap, penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki. Yang kedua, persidangan. Persidangan meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Lanjut ke tahapan ketiga, yaitu ada alat bukti. Alat bukti yang sah menurut pasal 100 Undang-Undang Petun meliputi, yang pertama itu ada surat atau tulisan, kedua keterangan ahli, ketiga keterangan saksi, keempat pengakuan para pihak, dan kelima pengetahuan hakim. Tahap terakhir yaitu putusan. Hakim memutuskan perkara dengan putusan yang berupa gugatan, ditolak, dikabulkan. Menyatakan batal ketun yang disengketakan dan atau memerintahkan tergugat untuk mencabut ketun serta menerbitkan yang baru atau tidak diterima.
terhadapan putusan petun. Dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tun dan kasasi ke Mahkamah Agung. Baik, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu asas-asas dalam hukum acara petun. Hukum acara petun dilandasi oleh beberapa asas penting, diantaranya yaitu asas dominus litis, yaitu hakim berperan aktif dalam memimpin pemeriksaan dan mencari kebenaran material. Selanjutnya itu asas pembuktian bebas, yaitu hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, cara pembuktian, dan penilaian pembuktian. Selanjutnya ada asas keaktifan hakim, yaitu hakim aktif dengan proses persidangan untuk mengimbangi kedudukan para pihak tergugat. Mengingat kedudukan pemerintah tergugat seringkali lebih kuat daripada warga negara penggugat. Selanjutnya ada asas mendengar kedua belah pihak. Di sini asas ini yaitu memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk didengar dan mengajukan bukti. Asas yang selanjutnya yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yaitu proses peradilan yang diupayakan efisiensi dan terjangkau. Berarti asas ini yaitu biayanya ringan gitu. Selanjutnya itu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas ini yaitu putusan hakim harus mencerminkan ketiga tujuan hukum tersebut secara seimbang, yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Mungkin sekian video yang saya buat untuk melaksanakan tugas UAS makul hukum acara peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.